Halo semuanya, jumpa lagi di channel Eduhome. Ini adalah video kita yang kesekian kalinya mengenai nilai rapor dalam rangka persiapan SNMPTN di 2021. Video kita kali ini akan membahas mengenai nilai rapor siswa yang di tahun 2020 lulus di berbagai PTN di Indonesia. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman, bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Bantu kami untuk lebih bersemangat lagi dalam membuat konten yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Jika ada masukan dari teman-teman semua, silahkan komen, berikan kritik dan saran kalian untuk perbaikan ke depannya. Like dan share juga video ini jika menurutmu isi dari video ini berguna. Kemudian langsung kita lihat di sini mengenai data siswa yang lulus tersebut. Siswa tersebut berasal dari salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, yakni di Kota Medan, dan kemudian dia lulus di program studi ilmu komunikasi perguruan tinggi Universitas Diponegoro. Kita lihat yang pertama mengenai nilai rapor yang dicantumkan, yakni di nilai rapor semester 1, yakni di semester ganjil kelas 10. Ada beberapa nilai KKM-nya di sini. Yang pertama nilai 72, kemudian nilai 70 dan nilai 73. Dari keseluruhan mata pelajaran kita lihat di sini di semester 1 nilai terendahnya ada di angka 75, yakni di bahasa Inggris. Kemudian nilai tertingginya ada di mata pelajaran sosiologi dengan nilai 90. Kemudian kita lihat juga yang data dari semester 2, yakni di semester genap kelas 10, nilai KKM dari masing-masing mata pelajaran ini ada yang 70, ada yang 72 dan 73. Mata pelajaran dengan nilai terendah ada 2, yakni di mata pelajaran bahasa Inggris dengan nilai 78 dan mata pelajaran bahasa Inggris peminatan dengan nilai 78. Masing-masing KKM dari kedua mata pelajaran ini ada di angka 70. Sedangkan untuk mata pelajaran dengan nilai tertinggi ada di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan dengan nilai 93, KKM-nya 70. Yang berikut kita lihat di sini untuk semester 3, KKM dari masing-masing mata pelajaran naik ke 72 dan 75. Dan dari sini kita lihat nilai mata pelajaran terendahnya itu ada di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan nilai 74 dan KKM-nya 72. Dan kemudian nilai tertingginya ada di mata pelajaran Sosiologi dengan nilai 94 dan KKM-nya 72. Data nilai rapor yang ke semester yang keempat ini, nilai KKM-nya masih sama antara 72 dan 75, dan kemudian mata pelajaran dengan nilai terendah itu ada di mata pelajaran Seni Budaya dengan nilai 82, dan mata pelajaran dengan nilai tertinggi ada di mata pelajaran Sosiologi dengan nilai 97. Kita lihat semester terakhir yang dinilai, yakni di semester ganjil kelas 12, nilai KKM-nya juga naik menjadi 75 dan 78, di mana mata pelajaran dengan nilai terendah ada di mata pelajaran kimia dengan nilai 80 dan KKM-nya 75, sedangkan mata pelajaran dengan nilai tertinggi masih dipegang oleh sosiologi dengan nilai 97. Ini adalah data nilai rapor dari kelima semester yang digunakan oleh siswa tersebut dan dia bisa lulus di PTN. Mengenai data sertifikat, siswa tersebut rupanya tidak menggunakan sertifikat, tidak melampirkan sertifikat pada saat mendaftar di SNMPTN, dan walaupun dia tidak melampirkan sertifikat, dia berhak untuk lulus di perguruan tinggi di Universitas Diponegoro. Kita lihat di sini mengenai rangkuman nilai siswa, yakni di mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia
geografi, sosiologi, dan ekonomi. Untuk semester 1 kita lihat di sini matematika berada di angka 88, bahasa Inggris 79, bahasa Indonesia 83, geografi 88, sosiologi 90, dan ekonomi 85. Kita lihat di sini lagi untuk semester yang kedua, matematika naik ke 91, bahasa Inggris turun ke 78, bahasa Indonesia 87, geografi 88, sosiologi masih tetap di 90, dan ekonomi 89. Kita lanjut ke semester yang ketiga, matematika berada di angka 91, bahasa Inggris 84, bahasa Indonesia 88, geografi 89, sosiologi naik ke 94, dan ekonomi naik ke 91. Sejauh ini hanya ada mata pelajaran bahasa Inggris yang mengalami penurunan nilai. Selebihnya di 5 mata pelajaran kalau tidak konstan di angka yang sama, maka dia selalu mengalami kenaikan. Kita lanjut lagi di semester yang keempat, matematika turun ke angka 89, bahasa Inggris ke 86, bahasa Indonesia naik ke 90, geografi 91, sosiologi naik ke 97, dan ekonomi tetap di angka 91. Di semester keempat ada nambah satu lagi, yakni di matematika yang mengalami penurunan. Kita lihat semester yang terakhir, matematika berada di angka 90, bahasa Inggris naik ke 87, bahasa Indonesia 91, geografi 93, sosiologi 97, ekonomi 93. Ini adalah rangkuman dari data siswa, rangkuman dari ke-6 mata pelajaran yang dinilai di saat SNMPTN. Kita lihat lagi di sini untuk nilai rata-ratanya, matematika berada di angka 89,8, bahasa Inggris 82,8, bahasa Indonesia 87,8, geografi 89,8, dan sosiologi 93,6, diikuti oleh ekonomi di angka 89,8. Sedangkan rata-rata per semesternya di semester 1 85,5, 87,2 di semester yang kedua, semester ketiga 89,5, semester keempat 90,7, dan semester kelima 91,8. Secara total nilai rata-ratanya berada di angka 88,9. Dari data nilai ini bisa kita simpulkan bahwa nilai ini bukan merupakan nilai yang rendah, tapi bukan juga nilai yang terlalu tinggi. Nilai ini boleh kita katakan sebagai nilai standar untuk lulus di SNMPTN. Ada pola yang lain, yakni nilai rata-rata di setiap semester itu dari semester 1 sampai semester 5 itu selalu akan mengalami kenaikan, dan kemungkinan dia bisa lulus di SNMPTN. Tetapi kalau kamu mengalami fluktuasi nilai di setiap semesternya dan akhirnya nilai rata-ratamu juga tidak selalu naik, kemungkinan untuk lulus itu akan semakin kecil. Boleh dicek di beberapa video sebelumnya, saya pikir sangat jarang dan bahkan mungkin tidak ada nilai siswa dari semester 1 sampai semester 5 yang lulus di SNMPTN itu yang mengalami penurunan. Jadi untuk adik-adik nanti boleh dilihat nilainya, apakah nilai rata-rata di setiap semesternya itu selalu mengalami kenaikan atau tidak. Dan kemudian hal yang penting juga adalah apakah nilai setiap mata pelajarannya setiap semester juga mengalami kenaikan. Dan kalau polanya selalu mengalami kenaikan, saya pikir kamu sangat berpotensi untuk lulus dengan catatan kamu memilih jurusan yang tepat. Kenapa saya katakan harus jurusan yang tepat? Misalkan nilai rata-ratamu di angka 87, tetapi kemudian kamu mengambil di kedokteran UI, ya otomatis saya pikir tidak bakalan ada kemungkinan untuk lulus. Walaupun misalkan nilai setiap semestermu selalu mengalami kenaikan dan juga nilai rata-ratamu juga selalu mengalami kenaikan, kemungkinan lulus di kedokteran UI dengan nilai seperti itu saya pikir sangat tidak bisa. Tetapi kalau dengan nilai seperti itu bisa lulus di jurusan yang lain, misal ilmu kelautan Undip atau kemudian ilmu komunikasi Undip, bisa. Tetapi untuk di kedokteran UGM atau mungkin kedokteran UI atau juga misalnya FTTM ITB,
saya pikir itu akan sangat sulit. Ini dia data nilai siswa tersebut. Dengan rata-rata 88,9 siswa tersebut berhak lulus di Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Ini adalah data siswa yang lulus di tahun kemarin. Mudah-mudahan ini bisa membantu adik-adik nanti dalam memilih jurusannya, sehingga bisa menjadi gambaran kepada adik-adik dalam memperkirakan kelulusanmu di PTN-PTN tujuanmu. Mungkin sampai di sini dulu video kita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam.